kita berjumpa lagi di acara Cerita Sip. Semakin sip, kita akan mewawancarai beberapa wanita-wanita hebat pada siang hari ini. Dan jangan kaget karena kami habis bekerja dan kalau tampang kami agak sedikit menggemaskan. Tolong dimaklumin ya. Kita hari ini akan membahas tentang kesenanganku. Kalau ada kesenanganku pasti ada kesenangan Anda juga kan? Oke. Kita akan mulai memperkenalkan diri. Saya sebagai host bernama Maria dan teman saya yang berwarna baju ungu bernama halo, perkenalkan nama saya Putri. Halo, perkenalkan nama saya Inka. Perkenalkan saya Tri. Perkenalkan nama saya Monica. Perkenalkan nama saya Christine. ya, nama-nama yang sangat indah dan tentunya cantik-cantik hari ini telah bersedia untuk membagikan cerita mereka, bagaimana mereka menikmati kehidupan mereka dan juga menikmati setiap kesempatan hidup dan menikmati kesenangan yang ada. Oke, kita akan mulai bertanya-tanya sedikit tentang kesenangan kita selama pandemi ini. Apa sih yang dilakukan? Apa sih yang menjadi kesukaan kita? Apa sih yang menjadi kesenangan kita di masa mengikuti arah zaman milenial ini? Saya pikir semua kita pasti punya kesenangan sendiri-sendiri yang membuat kita tetap eksis, hidup, dan bisa menikmati hari sampai hari ini. Saya akan mulai dengan yang berwarna wajah cerah, dengan senyuman yang manis, dan Kakak Titin. Oke, Kakak Titin, apa sih yang menjadi kesenangan Kakak Titin dalam menjalani hidup ini? Ya, terima kasih. Dari tadi saya dengar selama masa pandemi ya, atau selama hidup ini. Boleh, selama hidup dan selama masa pandemi apa yang menjadi kesukaan, kesenangan? Iya, sebenarnya kalau saya sendiri sih saya tidak bisa memilih juga untuk menjalani sepenuhnya tentang saya punya kesenangan, karena saya lebih banyak menghabiskan waktu pekerjaan. Tapi setelah pulang kerja biasanya yang akan saya lakukan kalau lockdown di rumah itu paling banyak saya biasa suka sekali jujur saja main YouTube sama Instagram. Tapi di situ saya senang mencari sesuatu yang tidak ada di saya punya daerah sini. Saya senang belajar sesuatu yang ada di luar sana tentang budaya, tentang orang-orang yang saya rasa mereka bisa memberikan inspirasi yang baru untuk saya. Jadi itu membuat saya lebih hidup, lebih semangat, sehingga saya tidak jenuh karena saya lebih banyak di dalam kantor dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, dan itu bikin saya jenuh. Jadi saya senang berjalan-jalan ke dunia lain tapi lewat media sosial yang ada. Terima kasih. Keren sekali ya, karena kita tahu setiap suku, setiap budaya punya keunikannya tersendiri, dan saya pikir itulah YouTube merupakan jendela kita untuk melihat dunia luar, dan kita pasti menikmati setiap budaya yang ada. Oke, saya lanjut lagi dengan Kakak Monik. Kakak Monik, apa sih yang menjadi kesenangan Kakak Monik dalam menjalani hidup ini? Kalau saya suka sekali traveling. Saya suka pergi menjelajahi suatu tempat, atau lebih tepatnya lebih suka menikmati alam, laut, pantai, dan gunung. Di situ juga saya belajar untuk mencintai apa yang Tuhan beri. Dan juga saya suka membaca buku. Saya belajar bisa banyak belajar perspektif orang lain yang bisa saya dapat. Tapi selama pandemik ini saya banyak menghabiskan waktu karena tidak bisa keluar. Saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk membaca dan juga untuk menonton YouTube, sama hobi tambahan, hobi makan dan tidur. Kayaknya tidak jauh beda ya sama saya, karena memang saya juga orang lapangan ya. Saya memang juga suka daerah yang terbuka dan ke alam, dan itu hal yang luar biasa. Kita bisa menikmati ciptaan Tuhan. Ya, terima kasih, kesenangan yang tidak jauh beda, dan kita akan lanjut dulu sebelum kita akan bicara bahas yang lain. Kalau untuk Kakak Putri? Kalau dari saya, kesenangan selama pandemi ini kebanyakan waktu pulang ke rumah orang tua biasanya tuh mencoba resep-resep kue yang baru kayak begitu, walaupun beberapa kali gagal terus masih gagal, tapi ada kepuasan tersendiri ketika kita bikin
bikin sesuatu tapi walaupun gagal keluarga tetap makan karena nggak ada makanan lain. Tapi selain itu di luar itu biasanya masih suka nonton makeup seperti di YouTube kayak gitu. Ya biasa skincare kayak gitu. Dan belakangan ini yang paling saya sukai itu belakangan ini saya ikut kelas training salah satu ini, dan kayaknya karena udah lama nggak belajar lagi seperti di kelas, maksudnya udah lama nggak kuliah lagi, jadi kayak kemarin kembali ke kelas tuh kayak ada kesenangan baru, kayak akhirnya kembali lagi untuk belajar dan ada dosen, ada gurunya kayak gitu. Dan itu yang bikin saya kayak selama pandemi ini kayak lebih ini sih senangnya di itu kayak kelas belajar baca buku-buku baru, karena itu kayak berhubungan dengan kuliah kemarin, jadi mau nggak mau harus buka buku yang kemarin lagi, dan itu buat saya senang sih belakangan ini. Itu aja Kak. Wah, senang sekali ya. Mungkin suatu saat kalau kita ada pertemuan kembali, kita bisa menikmati hidangan yang dibuat langsung oleh Kakak Putri dengan senang hati. Walaupun gagal, kita juga akan menikmati secara bersama-sama. Kita selanjutnya ke Kakak Inka. Oke, terima kasih. Oke, selama waktu pandemi ini saya lebih banyak membaca, terus banyaknya membaca novel sih, tapi di dalam novel itu banyak hal baru yang bisa dipetik, walaupunnya cuma novel-novel yang tentang dunia. Terus sukanya nonton film Korea juga, tapi dalam film Korea itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita ambil dalam mempelajari kehidupan. Terus kebanyakan juga cuci mata juga, terus kebanyakan juga main Instagram, lihat-lihat apa yang bisa dilihat, lihat-lihat hal baru. Soalnya kalau udah masuk lagi sudah susah untuk buka Instagram, susah untuk nonton film Korea, kebanyakan hanya di rumah sakit atau tidak, kebanyakan membaca buku atau menulis. Dan bersyukur selama libur ini, walaupun kemarin sempat kayak ya ampun kenapa liburnya terlalu lama. Biasa kalau kita lagi masuk kita suka ngeluh, kenapa kita nggak libur, tapi pas kita libur kita pengennya masuk. Tapi bersyukur bahwa Tuhan kasih kesempatan buat kita masih bisa libur panjang, berarti Tuhan masih izinkan untuk melakukan hal baru, dan bersyukur masih bisa tidur panjang yang dari pagi sampai pagi. Biasanya hanya tidur 3 jam, 4 jam, 5 jam, tapi bersyukur ini bisa tidur lama sekali dan bisa masak juga. Ya itu suatu hal yang luar biasa menurut saya, dan bersyukur sampai saat ini ya masih sehat-sehat dan tetap terima kasih. Ya, kami berharap kalau tidur bisa bangun kembali ya, jangan. No. Supaya bisa menikmati hidup yang lebih panjang lagi waktu hidup ya. Oke, mungkin terakhir kepada sahabat dan teman kita, silakan, apa yang menjadi kesenangannya? Nih kalau selama masa pandemi ini yang new normal kan mencari kesenangan tuh kayak pergi ke beberapa tempat di Jayapura yang selama ini belum pernah saya datangi. Kayak di Danau Sentani itu banyak spot-spot yang keren sekali. Kan biasa sekarang cuma Bukit Teletubbies sama yang sunset, tapi ternyata tuh banyak spot-spot yang bagus yang belum pernah kita datangi. Terus datang di sana, terus mereka tuh jadi saya ikut di naik speed, terus mereka antar ke rumah-rumah begitu Kakak, rumah-rumah. Dan saya lihat dari kesederhanaan saja, kayak misalnya dia punya mama tuh cuma pulang bawa donat saja begitu, maksudnya biasa saja, donat yang murah-murah. Terus anak-anaknya tuh yang sampai senang. Maksudnya saya lihat dari belajar kesederhanaan, lihat kayak tidak usah terlalu mewah-mewah, kita harus lihat juga ke bawah untuk belajar mensyukuri hidup gitu. Jalan ke sana terus kayak terlalu banyak tempat-tempat yang terlalu indah di Jayapura tuh banyak sekali, cuman ya belum terekspos saja. Jadi selama pandemi ini paling itu, sama kalau makan juga sapu hobi kan bisa dilihat dari badan juga. Hobi kulineran, hobi makan, cuman gara-gara pandemi ini kalau ke kafe-kafe itu saya sudah sangat tidak pergi lagi. Karena saya juga kebetulan nanti kalau saya posting juga nanti orang ikut begitu, jadi mau coba makan di sana malah memberi contoh yang tidak baik. Jadi kan kebetulan saya punya akun kuliner, jadi kalau saya posting nanti ini. Jadi selama pandemi ini saja sih Kakak, saya explore tempat di Jayapura saja ya.
terlalu indah. Jayapura indah sekali. Benar, apalagi kita yang lahir di Jayapura tentu kita mencintai Jayapura yang penuh indah ini. Oke, saya takut ini rekamannya nggak berjalan takutnya. Jalan ya? Tahu dari mana? Sepertinya Sejauh yang saya lihat dari teman-teman punya pernyataan dan juga kesenangan teman-teman, semua tidak jauh dari mata memandang ya. Artinya entah di alam, melihat alam, kemudian melihat HP, YouTube, semua itu kita bisa menikmati kesenangan karena kita melihat. Dari apa yang kita lihat dan kita menikmati, dan itu menjadi kesenangan kita. Dan kalau kita lihat di era zaman sekarang milenial ini, semua akan lari ke kecanggihan teknologi. Ya, salah satunya mungkin kesenangan kalau kita tanpa alat kecanggihan teknologi itu kita bisa secara langsung lihat, tapi kebanyakan orang akan lari ke sosial media yang ada. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah ada pasti kesenangan yang negatif dan positif kan? Kalau dari beberapa teman ini semuanya kesenangannya positif dan itu baik dan itu bisa menolong teman-teman yang lain punya kesenangan yang positif. Tapi menurut teman-teman, bagaimana kita melihat kesenangan yang negatif itu? Entah dari kecanggihan teknologi ataupun dari secara langsung kita lihat. Ada teman-teman yang memberikan suatu tanggapan kesenangan yang negatif dari alat kecanggihan teknologi yang kita lihat atau dari secara mata langsung kita melihat. Oh iya, boleh silakan. Ya, saya suka yang langsung inisiatif. Kalau menurut saya di balik positif pasti ada negatif, dan menurut saya juga segala sesuatu yang berlebihan juga itu negatif. Contohnya misalnya kalau saya suka pegang HP terlalu lama jadi malah kayak bisa fokus aja di HP tapi kurang waktu untuk Tuhan. Padahal itu kan tidak boleh. Seharusnya yang sebetulnya ya Tuhan itu yang utama. Jadi HP ini bisa jadi barang berhala juga, seperti itu. betul, kalau saya berpikir bahwa pasti ada juga setiap dari kita, misalnya kalau kita seperti banyak tergantung kita mau memilih apakah kita mau fokus kepada kesenangan-kesenangan kita yang negatif atau kita mau beralih kepada yang positif. Jadi saya pikir bahwa dalam hidup ini kita bebas untuk memilih dan menentukan seperti apa pandangan kita ke depan, karena apa yang kita lakukan sekarang itu menentukan ke depannya kita seperti apa. Jadi kalaupun kakak-kakak dong semua, adik-adik semua atau teman-teman, kalau ada kita rasa bahwa hal-hal banyak yang berkembang dalam diri kita itu negatif, terutama hobi atau kesenangan kita setiap hari, mungkin kita bisa ganti dan cari hal-hal lain yang lebih positif. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa membawa diri kita, pikiran kita kepada tempat-tempat yang kita rasa itu mempengaruhi kita untuk berpikir secara positif. Mungkin orang-orang, mungkin teman-teman, kalau kita rasa lingkungan kita itu yang sering kita pergi itu lebih banyak mempengaruhi kita kepada dampak-dampak dan akan menimbulkan dampak negatif, mungkin sebaiknya kita kurangi dan mungkin lama-kelamaan kita tidak usah ke sana lagi. Kita mencari tempat di mana bisa memberikan kita inspirasi yang baru dan pandangan-pandangan yang positif, sehingga pada akhirnya akan membentuk yang namanya hobi yang positif untuk kita sendiri dan kebaikan kita semua. Itu saja. Wow, semakin panas ya rasa ya diskusi kita pada siang hari ini karena inspirasinya keluar hal-hal yang baik, yang positif yang kita dapat dari apa yang menjadi kesenangan kita. Masih ada 3 bidadari kita yang mungkin masih mau menjawab. Oke. Kalau saya mungkin cuma tambahan dari Kakak Titin, yang salah satu contoh yang saya lihat secara nyata di saya punya keluarga dekat kayak begitu, dampak negatifnya itu luar biasa sekali karena kebanyakan sekarang cowok-cowok tuh paling suka game apapun itu, dan mereka nggak butuh ketemu untuk main itu, jadi mereka bisa di rumah masing-masing dan bisa kasih nyala mikrofon mereka dan boleh bercerita itu apa segala macam. Dan itu saya lihat itu nggak bisa main kayak cuman semenit atau berapa menit, begitu pasti akan makan waktu berjam-jam kayak gitu. Jadi yang pikir yang tadi Kak Titin bilang tuh benar, harus cari lingkungan yang benar-benar positif, maksudnya bisa keluar dari situ, boleh main tapi nggak sampai addicted sampai yang berjam-jam kayak gitu, sampai lupa makan, lupa mandi, lupa kerja kayak gitu. Saya pikir kayak cari komunitas atau kelompok-kelompok teman yang baru yang lebih positif, misalnya memancing atau pergi hiking atau apa yang lebih positif, itu akan lebih berguna untuk anak muda apalagi zaman sekarang kayak gitu sih. Ya, kalau saya juga meneruskan dari Kakak Putri dan Kakak Titin, benar juga apa yang Kakak Tri bilang.
Dan sekarang tuh banyak sekali anak muda yang mungkin mempunyai hobi yang menurut mereka positif, tetapi sebagian orang itu menganggap itu negatif. Seperti orang kebanyakan main anak-anak motor, mungkin itu memang positif bisa bawa motor, tapi terkadang mereka menggunakan hal itu dengan cara yang salah. Mereka bisa ugal-ugalan di jalan, dan kadang seperti sekarang disuruh pakai masker, tapi banyak yang nggak pakai masker. Padahal itu memakai masker itu untuk kepentingan pribadi sendiri, bukan kepentingan orang lain itu, tapi kepentingan diri sendiri. Itu sudah menjadi contoh yang menurut saya kurang baik untuk dilihat. Dan banyak sekali anak muda, sebenarnya kalau anak muda mau dilihat, banyak potensi-potensi mereka yang bisa dikembangkan lewat hal-hal mereka seperti main game. Itu banyak potensi yang sebenarnya kita bisa keluarkan, tapi mereka mempunyai cara yang salah untuk mereka keluarkan itu. Dan banyak sekali juga anak muda sekarang terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti minuman keras, terus merokok. Mereka harus melihat bahwa alkohol itu punya dampak yang sangat besar di kemudian hari. Rokok itu mempunyai dampak yang sangat besar di kemudian hari. Ya, seperti yang Kakak Titin bilang, apa yang mereka tanam sekarang akan mereka tuai di kemudian hari. Seperti rokok dan minuman keras, mereka akan minum secara menjadi kesenangan pribadi mereka menghilangkan stres mereka dengan rokok dan alkohol, tapi sebenarnya itu dampak yang sangat besar di kemudian hari. Kalian tidak akan pernah tidak akan merasakan di usia 20 tahun, usia 25, kalian akan merasakan di usia yang ke-50-an. Kalian harus melihat bahwa di usia yang itu kalian akan mempunyai keluarga yang mungkin keluarga yang utuh menurut kalian, tapi di keluarga itu nggak mungkin kan kalian sakit-sakitan. Kalian harus melihat anak kalian suatu saat nanti, keluarga kalian. Sayangilah diri kalian dengan melakukan hal-hal yang positif. Dan kalau memang kalian merasa bimbang, merasa hal-hal yang kurang nyaman atau pusing atau stres, kalian bisa cari orang, teman atau komunitas untuk saling bercerita. Kalau memang kalian nggak pede untuk cerita ke orang lain, kalian bisa berdoa secara khusus bersama Tuhan. Gak usah berdoa 1-2 jam, berdoa 3 menit, 5 menit itu sudah sangat luar biasa di mata Tuhan. Thank you guys. Penutup Kakak Monik. Kalau saya sama seperti tadi yang Tri bilang bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tapi yang saya lihat sebenarnya kesukaan apapun pasti ada sisi positif dan negatifnya. Tapi yang sekarang condong yang saya lihat adalah ketika kita memakai sosial media sebagai hal yang baik untuk berkomunikasi dengan teman, sahabat dan kerabat. Tapi yang saat ini terjadi adalah krisis gambar diri, di mana banyak sekali perempuan, bahkan bukan cuma hanya perempuan tapi semua laki-laki, kaum Adam pun merasakan hal yang sama, dalam arti membandingkan diri dengan orang lain. Itu adalah salah satu krisis yang sementara saya lihat, karena banyak orang yang tidak mengenal identitas diri mereka sebenarnya. Seperti kita adalah gambaran Allah dan kita baik adanya, tapi sosial media negatifnya adalah setiap orang, bahkan dari negara manapun, kita bisa lihat mereka punya kehidupan yang mungkin berbeda dengan kita. Bahkan kita berusaha untuk menjadi seperti orang lain tanpa melihat atau mengenal identitas diri kita. Jadi bagi saya media sosial atau zaman teknologi yang canggih itu juga sangat mempengaruhi identitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya mengenal gambar diri dan bisa lebih mensyukuri keberadaan kita dan bisa menjadi diri apa adanya. Itu saja sih. Oke, kita beri tepuk tangan buat semuanya. Ya, luar biasa atas setiap jawaban-jawaban oleh wanita-wanita yang hebat dan super sip. Coba tunjukkan sipnya seperti apa. Wah, sip. Ya, kalau saya bisa bilang bahwa kita tidak bisa membatasi kesenangan orang. Setiap orang punya pilihan dan setiap orang punya kesenangan tersendiri. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengontrol kesenangan itu sejauh kita mengetahui bahwa itu positif atau negatif. Ketika kita tahu itu positif dan membangun kita, silakan. Siapa tahu itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Tapi ketika kita tahu itu negatif, kita harus belajar untuk mengatakan tidak dan memulai sesuatu yang baru yang lebih positif lagi. Oke, mungkin saya sebagai penutup mungkin satu pesan buat anak muda yang ada di luar sana, bagaimana kita membangun kesenangan yang positif.
Kalau dari saya itu banyak hal yang bisa anak muda sekarang buat. Misalnya mereka bisa nonton YouTube. Kalau mereka ada yang hobi memasak, mereka bisa nonton YouTube caranya memasak. Mungkin dengan cara memasak mereka bisa kembangkan, bisa jualan atau sebagai lainnya. Dan banyak hal yang bisa dan sebenarnya bisa banyak hal yang bisa dibuat, bisa lihat dari YouTube, Google terus, dan lebih baik lagi kalian mencari Tuhan biar kalian lebih tahu bagaimana cara menjalani hidup. Ada lagi yang mau sampaikan sesuatu? Bukan dari kakak. Oh, dari saya. Hal yang positif, mungkin Kakak Titin dulu, baru saya penutup sudah. Ya, kalau saya mungkin 2 kata saja. Belajarlah dengan baik, belajarlah sebanyak mungkin, tapi pastikanlah bahwa kamu menghasilkan sesuatu yang menginspirasi orang lain. Kalau saya sih lebih mengembangkan skill segala sesuatu yang tidak kita tahu, tetapi juga lebih hidup produktif. Jadi apa yang kita kerjakan bisa jadi dampak untuk orang lain. Kalau dari saya mungkin nikmati masa muda, jadi kembangkan, sama seperti Kakak Monica bilang, kembangkan apa yang ada dalam kamu punya tubuh, talenta apa yang ada dalam kamu punya hidup, kembangkan selagi kau masih muda kayak begitu, karena masa muda nggak bisa diulang lagi. Nanti kalau tua mau bikin lagi kayak begitu setelah bisa begitu. Jadi ya harus seperti itu. Saya sama dan kakak-kakak. Oke guys, terima kasih sudah bersama dengan kami dengan cerita bagaimana kesenangan kita, bagaimana kita bisa meningkatkan kesenangan yang lebih positif, bisa membangun orang lain dan membuat orang semakin memanfaatkan masa mudanya untuk hal-hal yang baik. Mungkin sama-sama kita berkata kembangkan potensimu untuk hal yang positif. Sama-sama. 1, 2, 3. Kembangkan potensimu untuk hal yang positif. Dan dari hari